Sumber perilaku kita yang tidak rasional pada uang, sumber ketidakmampuan kita mengelola uang, itu disebabkan pada sumber di bawah sadar kita. Anda lihat di situ itu ada grafik bawah sadar. Jadi kesadaran kita itu sebenarnya hanya sedikit ya, hanya 10%. Bahkan ada yang mengatakan sebenarnya cuma berapa persen aja, nggak sampai 10%, bahkan mungkin cuma 3-5% kesadaran kita. Sebagian besar perilaku kita dikendalikan oleh yang namanya itu di bawah sadar. Bagaimana kepercayaan Anda, bagaimana emosi Anda terhadap uang, kebiasaan-kebiasaan Anda, nilai-nilai Anda, bagaimana Anda melindungi diri Anda, imajinasi Anda, semua dipengaruhi oleh bawah sadar. Apa hubungannya sama uang? Begini, kalau Anda dibesarkan dengan seseorang yang menganggap uang adalah bahaya, maka Anda seumur hidup akan membenci uang. Serius, ini contoh, ini kisah nyata, dan 2 orang kakak beradik. Bapaknya itu meninggal dunia ketika usianya mereka masih di bawah 10 tahun. Sang kakak itu menjadi pengusaha kaya raya, si adik itu menjadi perawat yang selalu kekurangan uang. Kenapa bisa demikian? Karena ketika ayahnya meninggal dunia, ayahnya kena serangan jantung gara-gara pertengkaran di restoran. Bapaknya ini ceritanya cuma pegawai rendah. Uangnya pas-pasan. Mereka habis jalan-jalan, capek, ibunya memutuskan makan di restoran yang menurut ayahnya secara finansial tidak terjangkau oleh keuangan mereka. Maksudnya boros lah gitu. Ini restoran mahal, jangan makan di sini. Ibunya bilang, sudahlah capek, jangan cari-cari lagi restoran lain, kita makanlah. Kita udah capek. Ya, terjadilah pertengkaran mulut, bapaknya kemudian kena serangan jantung, meninggal dunia di tempat. Anaknya ini, si kakak yang usianya ketika itu 9 tahun, itu beranggapan bapaknya meninggal dunia gara-gara uang. Maka, supaya dia tidak mengalami kemalangan seperti bapaknya, dia harus mengumpulkan uang sebanyak mungkin. Jadi apa dia? Jadi pengusaha. Karena apa? Cuman pengusaha yang bisa memastikan uang bisa terkumpul dengan volume itu berlipat-lipat. Benar nggak? Kalau pegawai negeri, Anda bisa kaya raya, Anda dicurigai. Benar nggak? Ya kan? Kemungkinan yang bisa mendapatkan uang berlipat-lipat ya adalah dengan berusaha, dengan bisnis. Tapi sayangnya, meskipun kaya raya, pelitnya luar biasa. Kenapa kok bisa pelit? Luar biasa. Tahu sumbernya di mana? Kenapa? Karena takut. Dihantuin oleh pengalamannya ketika bapaknya meninggal dunia. Dia takut. Takut kalau uang itu nggak ada. Kira-kira uang itu bikin dia bahagia nggak sih sebenarnya? Enggak. Uang nggak akan pernah cukup bagi dia. Berapapun nggak akan pernah cukup. Uang nggak pernah cukup-cukup. Mau lagi. Ya, karena didasari rasa tidak aman. Rasa insecurity yang di dalam batinnya dia. Ya, uang berapapun tidak akan pernah cukup. Nah, terus adiknya sama-sama melihat ketika bapaknya meninggal dunia. Bagaimana cara adiknya merekam? Belief apa yang tertanam ketika melihat bapaknya meninggal dunia? Si adik menganggap uang ini bahaya. Uang bikin bapak saya berantem. Uang bikin bapak saya mati. Kira-kira mudah nggak dia ngumpulin duit? Nggak bisa. Dia memang bekerja sebagai perawat. Tapi apakah uangnya cukup terkumpul? Enggak. Uangnya nggak pernah cukup. Setiap dia dapat duit itu nggak pernah bertahan lama. Duitnya hilang lagi. Nggak tahu, ada aja uang itu. Entah untuk belanja, dipinjam orang, entah untuk keperluan apa. Ada aja. Uangnya nggak pernah awet. Karena dia benci sama uang. Oh, mungkin belum semua tahu di sini. Yang namanya bawah sadar itu punya energi. Ya, jangan salah loh. Pikiran kita pun juga punya energi. Ya, tapi yang lebih kuat adalah energi di bawah sadar. Contoh bahwa kekuatan energi di bawah sadar, misalnya Anda lagi batin seseorang, tiba-tiba orang tersebut telepon. Pernah kan? Nah, itu tadi contoh kekuatan batin. Bawah sadar juga seperti itu. Ketika kita tidak nyaman dengan sesuatu, apa yang terjadi? Ya udah, uangnya hilang. Ya nggak nyaman kan sama uangnya? Uangnya hilang. Saking uangnya nggak pernah cukup, si adik yang jadi perawat ini akhirnya memutuskan untuk belajar bisnis. Kira-kira bisnisnya berkembang atau bangkrut kira-kira? Nggak pernah cuan. Nggak pernah cuan, bener. Nggak pernah cuan, bener banget, nggak pernah cuan. Karena apa? Dia benci sama uangnya. Jadi bagaimana uang itu mau terkumpul? Nah, jadi ini semua
Mau ikut pelatihan apapun, sehebat apapun, ikut pelatihan finansial, pelatihan bisnis, nggak akan bisa berhasil. Karena apa? Programnya sudah terganggu di bawah sadar. Jadi, sahabat Bunda, kalau Anda punya problem keuangan yang berulang-berulang, coba Anda cek. Anda sudah ikut pelatihan keuangan, Anda sudah belajar untuk bagaimana mengelola keuangan. Nggak bisa juga. Jangan-jangan problemnya ini. Ada sabotase di bawah sadar Anda yang menyebabkan Anda selalu gagal mengelola uang.